Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi jiwa muda. Halo teman-teman semua, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bergabung dan bertemu dengan teman-teman sekalian secara virtual dalam kegiatan mentoring divisi KSKM tahun 2020 ini. Untuk diketahui juga, mungkin ini untuk pertama kali dilakukanlah sebuah kegiatan mentoring divisi KSKM secara virtual dan tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Namun dengan keterbatasan ini, saya harap tidak mengurangi makna dan juga esensi yang didapat dari kegiatan ini. Oke, untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan juga panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita terkait divisi KSKM. Lalu ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota muda KSKM tahun 2020, anggota muda, anggota baru, selamat datang dan selamat bergabung ke dalam keluarga besar kelompok studi kewirausahaan muda Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jajang Irawan. Saya salah satu pengurus KSKM pada periode 2013-2014 yang pada saat itu kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang 3, Bidang Penelitian dan Pengembangan. Di mana pada masa itu juga divisi KSKM untuk pertama kalinya terbentuk dan dijalankan bersama-sama. Oleh sebab itu, mungkin selama beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk berbagi cerita secara lebih dalam mengenai divisi KSKM yang saya rangkum dalam beberapa poin pembahasan yang sebelumnya sudah saya koordinasikan dengan panitia, serta nantinya pada akhir sesi, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan terkait penjelasan yang saya berikan di luar dari konteks ini ataupun di dalam konteks ini seperti itu. Untuk yang pertama-tama, saya akan mulainya dari bagaimana sih sejarah terbentuknya divisi KSKM. Jadi latar belakang terbentuk divisi KSKM bermula dari keresahan yang dirasakan oleh kami, di mana pada waktu itu dalam pandangan saya KSKM adalah organisasi yang bersifat formatif kewirausahaan, namun secara teknisnya minim pembelajaran dan praktek kewirausahaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena mayoritas waktu itu kegiatan KSKM bertumpu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksternal seremonial semacam pengadaan seminar, bazar, tapi minim kegiatan internal yang bertujuan untuk mengembangkan anggota secara personal. Hal tersebut sempat membentuk citra ataupun image KSKM sebagai UKM yang event oriented atau organisasi yang kerjanya cuma bikin event doang, seperti itu. Tidak mungkin juga hal itu terjadi karena adanya faktor eksternal yang terjadi karena geliat UKM atau organisasi pada masa itu di Fakultas Ekonomi yang memang dikatakan sebagai organisasi produktif dan bagus ketika memiliki banyak event. Tidak heran UKM-UKM di Fakultas Ekonomi pada waktu itu berlomba-lomba dalam mengadakan kegiatan eksternal. Dampak dari fenomena tersebut adalah semakin banyak kegiatan yang bersifat eksternal berbanding terbalik dengan banyaknya kegiatan internal yang menyebabkan mungkin anggota KSKM bias sebagai ormawa kewirausahaan seperti itu. Lalu dengan latar belakang tersebut, kami berpandangan perlunya perubahan dan kembali kepada marwah kewirausahaan, marwah jati diri ataupun karakter suatu organisasi kewirausahaan seperti itu, yang secara teknis dipersepsikan perlu adanya bagian atau badan yang dapat menampung pengembangan personal anggota KSKM secara terstruktur, sistematis, dan juga berkelanjutan. Lalu untuk menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut, beberapa ide bermunculan. Divisi KSKM adalah salah satunya. Pada akhirnya, dengan kesepakatan mufakat, disepakati adanya divisi KSKM pada periode 2013-2014. Dibentuknya divisi KSKM bertujuan untuk menjadikan anggota KSKM mempunyai media belajar dan merealisasikan ide-ide kewirausahaan serta secara jangka panjang dapat menjadi penguat jati diri dan karakter KSKM sebagai organisasi kewirausahaan. Intinya KSKM ini organisasi di bidang kewirausahaan, tapi pada waktu masa sebelum 2013-2015 itu tidak punya badan ataupun suatu media belajar untuk menunjukkan jati diri dan karakter kewirausahaannya. Jadi dengan adanya divisi ini, harapan kami pada waktu itu ingin menjadikan divisi itu adalah sebagai media untuk membentuk jati diri dan juga membentuk karakter kewirausahaan pada anggota KSKM seperti itu. Bagaimana sih pembentukan divisi? Pada awalnya, divisi KSKM dibentuk dengan memilah dan membagi anggota KSKM sesuai dengan peminatannya.
dalam bidang kewirausahaan tentunya, yang dibagi menjadi divisi kuliner, divisi kerajinan tangan, divisi agribisnis, divisi fashion, dan divisi reseller. Penentuan kelima divisi saat itu dilandasi dengan riset kecil terhadap potensi yang dimiliki anggota KSKM serta fenomena ataupun gejala yang terjadi di lingkungan dan pasar. Tentunya kami juga menentukan divisi itu tidak tiba-tiba ataupun asal-asalan menjadikan divisi ini divisi itu. Jadi didasarkan pada penelitian kecil dan juga pengamatan terhadap pasar dan dunia ekonomi pada waktu itu. Sekiranya apa sih hal-hal yang teman-teman mampu dan mau untuk melakukan pembelajaran di bidang kewirausahaan seperti itu. Pembagian unit divisi ini pun tidak bersifat absolut. Pada nantinya divisi juga berjalan secara dinamis, dan mungkin terbukti pada tahun kedua divisi berjalan, akhirnya divisi reseller dihilangkan lalu ditetapkan menjadi 4 divisi, yaitu divisi kuliner, kerajinan tangan, agribisnis, dan juga fashion, seperti itu. Secara struktural, masing-masing divisi terdiri dari koordinator atau penanggung jawab, lalu bendahara, dan juga dengan anggota divisinya masing-masing. Serta setiap divisi ini didampingi atau dibina oleh praktisi dan akademisi pada bidangnya masing-masing. Praktisi sendiri adalah di luar dari anggota KSKM, tapi personal tersebut mempunyai bidang usaha atau secara langsung beliau adalah seorang pengusaha di bidangnya, dan akademisi adalah dosen pembina untuk nantinya membina anggota KSKM atau anggota divisi untuk merancang ataupun melakukan penulisan ataupun perencanaan secara business plan, seperti itu. Jadi kenapa sih kok perlu adanya pendamping praktisi dan juga akademisi? Jadi mungkin yang membedakan antara, dasarnya ada begini, membedakan antara entrepreneur dan juga pedagang adalah di dalam mindset dan juga di dalam perencanaan bisnisnya. Jadi mungkin kalau pedagang mungkin melakukan usaha dagangnya, usaha jual belinya, bagaimana bagaimana produknya bisa laku, seperti itu. Tapi kalau entrepreneur itu mindsetnya lebih jauh ke depan untuk merencanakan pengembangan dan proses bisnisnya, yaitu dengan dituliskan ke dalam bentuk business plan. Jadi harapan kami divisi ini sudah satu paket yang memberikan pembelajaran, praktek, dan juga nanti pendampingan penulisan business plan, seperti itu. Pada waktu awal terbentuknya divisi, itu secara konseptual disinergikan dengan nama KSKM sebagai kelompok studi, yaitu kelompok belajar. Lalu juga dikaitkan ataupun dianalogikan dan dikorelasikan dengan Mars KSKM, yaitu jiwa muda, yang pada bait pertama berbunyi, kita jiwa muda, berbudaya dan berkarya. Jiwa muda, jiwa yang bergelora, berapi-api, dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Berbudaya, budaya belajar, budaya berpikir kritis, budaya diskusi, dan budaya yang lain-lain. Lalu berkarya, menghasilkan sesuatu yang bernilai, baik material maupun non-material. Dari penjelasan sekilas itu, izinkan saya menggarisbawahi bahwasanya KSKM merupakan organisasi yang bersifat pembelajaran bagi setiap anggotanya. Lalu setelah pembelajaran dilaksanakan dan diterima, diimbangi dengan praktek dan produksi ide-ide maupun inovasi-inovasi yang tercipta dari anggota KSKM. Karena sejatinya apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita terima. Jadi harapan kami adalah dengan diterimanya pembelajaran dari divisi itu membuat anggota bisa memproses dan menjadikan apa yang diterima itu menjadikan suatu output ataupun produk dalam bentuk bidang kewirausahaan, seperti itu. Jadi pada waktu awal mula berdirinya divisi KSKM itu banyak melakukan pembelajaran dan pengamatan. Tapi namanya juga awal ya, ibaratnya divisi KSKM itu adalah anak dari KSKM. Yang namanya anak ya, proses membuatnya itu mungkin enak seperti itu, dan dimulai enak ketika proses melahirkan dan proses untuk merawat anak tersebut. Jadi pada waktu awal kami menciptakan atau awal kali membuat divisi itu, mungkin masa-masa yang dibilang
cukup mudah. Masa-masa berikutnya lah yang cukup sulit untuk bagaimana merawat dan mengembangkan divisi KSKM ini. Kalau dihitung sejak 2013-2012 ke 2020, berarti sekarang umur divisi adalah 6 tahun, dan diharapkan dengan umur tersebut mampu menciptakan pengembangan yang ada ataupun mampu bertahan lah seperti itu. Lalu dengan adanya divisi, apa aja sih produk ataupun output yang dihasilkan oleh divisi? Seperti yang saya jelasin di awal kali terbentuk divisi KSKM bukan untuk berlomba-lomba menghasilkan suatu produk, namun seberapa dalam dan jauh anggota melakukan pengenalan dan pembelajaran pada masing-masing bidang divisi. Secara berkelanjutan, output dari pembelajaran yang dilakukan dapat menghasilkan berbagai hal, ide, gagasan, konsep, serta produk. Bahkan proyek jangka pendek ataupun jangka panjang. Namun tidak dipungkiri juga beberapa divisi mampu menciptakan produknya, seperti divisi kuliner dengan sos bakar dan juga macam-macam olahan minumannya. Lalu ada juga cookies coklat pada waktu itu. Divisi kerajinan tangan menciptakan gelang barcode customnya, dan juga divisi fashion menciptakan waist t-shirtnya ataupun kaos dengan pola dan bentuk customnya seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan adanya divisi KSKM diharapkan dapat menghasilkan atau membentuk mindset para anggotanya terkait wawasan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya, mentalitas, dan juga soft skill para anggota divisi. Jadi tidak hanya untuk menghasilkan produk, tapi secara konseptual dan jangka panjang, harapan dari diciptakannya divisi ini membentuk mentalitas dan menciptakan mindset anggotanya sebagai seorang wirausahawan, seperti itu. Jadi anggota KSKM tidak harus secara langsung menjadi seorang pengusaha, tapi harapannya adalah dengan mengikuti KSKM, dengan mengikuti divisi KSKM, para anggota ini memiliki bekal yang nantinya suatu saat dapat bermanfaat ketika dia akan melakukan suatu wirausaha seperti itu. Jadi pada awal mulanya divisi muncul, divisi KSKM diimbangi ataupun dibarengi dengan munculnya brand KSKM, yaitu One Brand. One Brand adalah suatu brand yang menaungi beberapa produk yang dihasilkan oleh divisi. Jadi One Brand ini adalah satu kesatuan dari divisi KSKM pada waktu itu. Ketika divisi menghasilkan suatu produk, brandingnya memakai One Brand KSKM seperti itu. Lalu pada berjalannya divisi KSKM waktu itu dinamis yang seperti saya katakan pada awal, yaitu tidak absolut dan dinamis. Jadi mungkin terdapat beberapa perubahan ataupun pengembangan pada tiap-tiap periode. Yang saya harapkan adalah dengan kami pada awal kali kami menciptakan divisi, harapannya adalah secara jauh nantinya para pengurus ataupun para anggota dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak harus berpatokan pada 4 divisi itu, tapi bisa menyesuaikan seperti itu. Mungkin tips saya adalah pilihlah bidang yang kamu sukai dan kamu kuasai, lalu pilih bidang yang kamu inginkan dan yang dunia butuhkan, seperti itu. Syukur-syukur kalau ada salah satu bidang yang kamu sukai bidang itu, kamu kuasai bidang itu, yang kamu inginkan, yang kamu ingin belajar lebih dalam bidang itu, dan juga yang kamu butuhkan untuk kedepannya, seperti itu. Tapi kalaupun tidak ada, dengan salah satu unsur itu, teman-teman bisa memilih divisi apa yang akan teman-teman jalankan selama berproses di KSKM. Pada waktu itu, setiap anggota tidak diharuskan untuk berfokus pada satu divisi aja, tapi beberapa anggota diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk memilih lebih dari satu divisi. Kami mempertimbangkan hal itu, tidak ingin membatasi ataupun menghalangi ketertarikan atau minat dari teman-teman anggota KSKM untuk melakukan pengembangan pada masing-masing divisi, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya kurang tahu lagi peraturan dan kebijakan yang sekarang ada seperti apa. Mungkin nanti pengurus akan menjelaskan lebih jauh terkait ketentuan dan juga peraturan pada masing-masing divisi, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa berdiskusi secara virtual
di luar dari konteks poin-poin yang saya sebutkan tadi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan terkait apa-apa yang saya sampaikan ataupun di luar dari hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin saya akhiri penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan terkait sejarah divisi KSKM ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan juga perhatian dari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.